biarkan itu berjalan alami dari dirinya sendiri. Doakan saja insya Allah bisa secepatnya, dan ya selama proses itu yang pasti sih terus belajar gitu setiap harinya. Ica sendiri mengatakan kan, saya memilih suami yang bisa menjadi imam saya. Kemudian saya bisa berikan pengarahan pada saya, dan rupanya itu semua Ica merasakan bahwa itu didapatkan di Dude. Hanya tinggal 2 hari lagi perkawinan Dude Harlino dan Alisa Subandono digelar. Mengapa Ica memilih gaun berjilbab untuk perkawinannya? Benarkah usai akad nikah, Ica sudah mantap berhijab? Doain aja insya Allah itu secepatnya. Perseteruan Nia Daniati dan Regina semakin panas. Keduanya pun kini bersaing adu pamer gaya hidup dan kemewahan. Siapa lebih glamor? Farhad sendiri yang menjanjikan uang nafkah 100 juta sesuai dengan pernyataannya yang pakai tulis tangan. Zaskia Gotik dipergoki mesra bersama sang pacar. Namun mengapa Rian memilih kabur? Benarkah Zaskia dan Rian segera menikah? Doain aja lah, mudah-mudahan ya ini yang terbaik buat Neng ke depannya. Mudah-mudahan ini jodoh Neng yang terbaik, bisa jadi imam Neng yang baik. Amin. Hanya tinggal 2 hari lagi, tepatnya hari Sabtu lusa, mahligai pelaminan pasangan idaman publik Dude Harlino dan Alisa Subandono akan digelar. Aura kemesraan itu pun sangat terasakan seperti terlihat beberapa hari lalu saat fitting busana. Lembut jemari tangan Dude menyentuh punggung Ica yang terbuka. Sentuhan itu lantas diikuti senyum manis keduanya di antara jepretan kamera media. Ya kalau dibilang tegang pasti siapa sih gitu ya. Ya pasti adalah ketegangan itu gitu. Cuma kan kita lebih banyak berdoa aja gitu supaya semuanya dilancarkan sampai hari nanti. Amin. Setiap meeting kita selalu melihat kecantikan Ica, terus kita barengan sama lu, Dek cakep banget, cantik banget ya fotonya. Aduh pengen cepet-cepet, paling gitu aja terus ya. Ku berikan cinta dan Romantisme Ica dan Dude di detik-detik jelang perkawinan melengkapi banyak keindahan di momen bahagia keduanya. Perkawinan antara pria tampan dengan gadis cantik ini pun lantas dinilai sebagai royal wedding antara pangeran dan seorang putri. Lihat saja gaun pengantin dan setelan jas yang bakal dikenakan Ica dan Dude di momen sakral nanti. Nah, ini sketsa yang koleksi yang akan kita pakai untuk nanti pada saat resepsi nanti, gitu ya. Ini Ica, ya ini Icanya. Nah, kemudian ini Mas Dude dibuat di plastik ya, gitu. Ya. Jadi ada sentuhan tradisional dan modern di sini ya. Royal wedding. Kebetulan royal wedding itu kan biasanya ini ya, menggunakan kuda-kuda dan juga Kami itu hanya mengatakan jangan memberikan kesan mewah. Kita bukan orang yang hedonistik, bukan orang yang bermewah-mewah. Bahwa kalian selebriti, dikenal orang, public figure ya, akan tetapi tidak seharusnya memberikan sesuatu dengan kemewahan. Setiap nafasku hembuskan nama. Akad nikah dan pesta resepsi yang kental nuansa Islami ini sudah ditentukan digelar di Gedung Sasana Kriya Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Berikut ini fakta-fakta nuansa Islami di balik perkawinan Dude Harlino dan Alisa Subandono. Pertama, Ica memilih gaun akad dan pesta resepsi sesuai standar busana muslimah. Gaun pilihan Ica sama persis dengan busana hijab dengan jilbab sebagai penutup aurat. Yang menarik, ternyata Ica sendiri yang merancang desain gaun pengantin muslimnya tersebut. Ica membuat sebuah mood board atau sebuah storyboard, gambaran segala macam. Bagi saya itu keinginannya, sebuah imajinasi kalian berdua ini
kita mix demikian rupa dengan apa yang menjadi pengalaman saya sebagai fashion designer. Kedua, Ica memberi sinyal dirinya akan berhijab atau mengenakan busana jilbab setelah menikah. Ia memang sudah nyaman mengenakan jilbab, sebagaimana terlihat berulang kali di lokasi syuting, termasuk saat berboncengan sepeda motor dengan Dude. Keinginan sih pasti ada ya, cuman ya didoain aja insya Allah gitu secepatnya. Cuman ya sekarang sih dengan syuting memakai jilbab juga akhirnya menjadi pembelajaran gitu, kayak maksudnya dari dialog-dialognya sendiri banyak yang bisa dijadikan pelajaran gitu. Jilbab itu bukanlah keinginan dari manusia. Jilbab itu bukanlah keinginan dari para ustadz atau para ulama, bukan. Tapi jilbab itu memang sudah tertuang di dalam Al-Quran sebenarnya, ya kan? Saya sangat meyakini bahwa segala sesuatu ada proses pembelajaran. Biarkan itu berjalan, tapi yang paling penting adalah tidak berhenti. Belajar itu harus terus ada prosesnya, dan setiap pembelajaran pasti ada hasil. Ketiga, keputusan Ica menutup aurat diyakini sejalan dengan dambaan hati Dude yang sudah lama menginginkan istri muslimah nan soleha. Dan buat saya, manusia pasti melalui tahapan-tahapan dalam hidupnya. Nggak mungkin segala sesuatunya tiba-tiba instan segala macam. Jadi biarkan itu berjalan alami dari dirinya sendiri. Doakan saja insya Allah bisa secepatnya, dan ya selama proses itu yang pasti sih terus belajar gitu setiap harinya. Ica sendiri mengatakan kan saya memilih suami yang bisa menjadi imam saya. Kemudian saya bisa berikan pengarahan pada saya dan rupanya itu semua Ica merasakan bahwa itu didapatkan di Dude. Keempat, nuansa Islami semakin kental dengan fakta, belum lagi menikah, Dude dan Ica sudah berhasrat untuk bulan madu ke rumah Allah di Masjid Nabawi. Tempat yang paling baik untuk kita mengucapkan syukur, terima kasih, itu kan pasti di rumahnya Allah kan. Memang bisa di sini, tapi kalau memang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bisa kita kunjungi, kenapa tidak gitu? Karena di sana lebih banyak hal-hal yang kita bisa rasakan lah gitu. Tekanan batin rupanya juga dialami Nia Daniati hingga menggugat cerai Farhad Abbas. Apalagi setelah mengetahui perselingkuhan Farhad dengan Regina. Yang menarik, kini terkuak persaingan tajam antara Nia dengan Regina, terutama soal adu kemewahan, dari mobil dan rumah mewah sampai gaya hidup glamor. Siapakah yang lebih kaya raya, Nia atau Regina? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Tak ada satupun yang mampu membuat seorang Nia Daniati hancur, tidak juga sebuah perceraian. Begitulah meskipun tengah dirundung prahara perceraian dengan Farhad Abbas, penyanyi mungil spesialis lagu-lagu sendu itu justru makin terlihat segar dan awet muda. Lihat saja penampilan paling baru Nia yang direkam kemarin saat sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Turun dari mobil sedan mewahnya, Nia langsung menebar senyum manis. Nanti aja. Alhamdulillah sehat. Terbalut dress cerah dikombinasi blus merah, siang itu Nia terlihat jauh lebih muda dari usianya yang sudah kepala 5. 3 kali menjalani persidangan, 3 kali pula Nia Daniati tampil dengan busana ngejreng alias sangat cerah.
Nia berujar, dandanan warna-warni membuat motivasi hidupnya menyala-nyala. Kan biar kita termotivasi untuk menghadapi ke depan, hidup itu harus lebih ceria. Belakangan penampilan Nia yang glamor